gelisah, dan gentar-gentar. Siapa yang gak gentar? Diumumkan 2/3 dari roh manusia yang turun ke bumi masuk neraka kekal. Gentarlah. Maka saudaraku, lagunya maju tak gentar bersama Sang Kristus. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah. Saudaraku, kita berjumpa lagi untuk membahas sesuatu bagi diri kita, bagi roh kita. Sudah sempurnakah ibadahku? Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum membahas selanjutnya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. persembahkan Tuhan, persembahkan Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Sudah sempurnakah ibadahmu, ibadahku, agar diperkenankan memasuki kerajaan Allah, agar hidup kita dan kehidupan kita aman dan berbuah. Saudaraku yang kekasih, definisi ibadah dalam religi mengekspresikan hormat kepada Allah yang dinyatakan dalam gerak, isyarat, dan perkataan yang tepat, pantas, serta sikap perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa bisa saja sambil menyanyi atau menyanyi, serta persembahan korban merupakan bagian dari ibadah dalam religi, dalam Taurat. Sedangkan aktivitas ibadah ilahi atau yang akan saya perkenalkan nanti dalam poin kelima adalah ibadah sejati atau ibadah ilahi. Bagaimana belajar kebenaran ilahi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, memuliakan Allah dengan totalitas tubuh kita, sendiri maupun berjamaah, berdoa dan menyanyi hanya menjadi
persembahan jasmaniah, ya, dan lain-lainnya itu hanya penopang ibadah, supaya paham bahwa yang utama adalah belajar kebenarannya, supaya paham bahwa yang utama adalah melakukan kebenaran itu, yang utama adalah memberitakan kebenaran itu namanya ibadah sejati. Mari kita fahami, kebenaran dan terapkan agar hidup saudara, hidup saya memiliki apa yang disebut aman dan berbuah. Saudaraku yang kekasih, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita secara totalitas sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Ya, tatkala diri kita mampu memperbaharui akal budi kita, ya, bukan hanya akal kita. Kalau akal kita adalah gambaran, ya, adalah perumpamaan. Karena sebetulnya akal kita, tubuh kita ini fana, gambaran. Tetapi sesungguhnya saya dan saudara sekali lagi adalah calon anak-anak Allah yang turun ke bumi untuk memperjuangkan apa yang disebut sebagai cita-cita ilahi kita menjadi anak Allah. Maka tadi disampaikan satu, persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Bukan benda mati doang. Bukan benda mati doang. Ya. Bagus persembahan di dalam religi, benda mati dengan nilai-nilai monggo saja. Ya. Perpuluhan dan seterusnya monggo saja. Ya. Tetapi persembahan yang hidup adalah totalitas diri kita. Sehingga kita berlatih untuk tidak menjadi sandungan, tidak mencicipi dosa masa lalu, ya. Dan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, diam di dalam rohmu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli. Aku telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Harganya telah lunas dibayar. Hutang maut kita sudah lunas dibayar. And then, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu ibadah sejati. Saya dan saudara kalau menjadi atau ibadah ilahi menjadi murid Tuhan. Menjadi orang yang tahu diri kalau sudah lahir baru ilahi, apanya? Dosanya diampuni. Apanya? Hutang mautnya dilunasi atau kejahatannya disucikan. Apanya? Roh-roh jahatnya diusir dari diri kita. Dan masih banyak lagi. Kita tahu diri. Maka dikatakan persembahan yang hidup. Ini loh Tuhan, milikmu. Ya, gak usah kita bicara pelihara dan segala macam. Tuhan akan memelihara kalau memang saudara menyerahkan totalitas tubuh Anda. Apakah kemudian kita nggak kerja? Sekuler? Tidak.
normal aja. Apakah saya tidak boleh melakukan aktivitas jasmaniah yang lain? Monggo saja, no problem. Ya kan? Tetapi Anda siap dipakai Tuhan kapan saja, di mana saja, untuk menjadi terang, menjadi garam bagi diri sendiri dan manusia yang lain. Mengasihi itu sesungguhnya yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai manusia yang disebut manusia tebusan Tuhan. Yang kedua, kudus dan berkenan kepada Allah. Ya kan? Kudus dan berkenan kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, ya, kita sebelum ditebus Tuhan mempunyai karakter buruk mungkin, kenajisan banyak, yes mungkin, dan absintus. Maka Tuhan mengatakan menyangkal diri setiap hari. Buang. Itulah saudaraku yang disebut sebagai mempersiapkan persembahan diri tubuh yang sempurna. Ya kan? Supaya berkenan di hadapan Allah tanpa latihan, tanpa membuang setiap hari karakter buruk, kenajisan dan absintus atau karakter buruk, absintus dan kenajisan, maka tidak gampang berkenan di hadapan Allah walaupun sudah lahir baru ilahi. Cukup jelas? Untuk itu, saudara, yang ketiga adalah laksanakan tugas ilahi Anda. Memikul salibnya setiap hari, menaikkan roh, tubuh, dan jiwa. Naikkan mutunya, naikkan aktivitas ilahinya, naikkan. Tidak cuman mulai persentase Anda mulai naikkan, mulai memperkenalkan atau mencari kebenaran kepada Tuhan dalam kehidupan Anda setelah lahir baru ilahi. Mungkin sehari 10%, naikkan lagi 20%, 30%, menyangkal diri setiap hari. Tuhan akan memperhatikan Anda sebagai manusia yang tahu diri. Sehingga keempat adalah ukurannya, hasil ibadahmu itu ibadahmu yang sejati. Ya, akan diukur. Mari kita tengok, saudaraku yang kekasih, ada manusia yang sesungguhnya telah melakukan, perhatikan baik-baik, ya, sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Seorang muda yang kaya, Matius 19 ayat 16, 18 sampai 20. Matius 19 ayat 18 sampai 20. Kata orang itu kepadanya, mulai dari ayat 16. Matius 19 ayat 16 sampai 20. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, jikalau engkau ingin memasuki dalam hidup, rohmu itu hidup, turutilah segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah. Perhatikan jawabannya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wow,
Apa jawaban orang muda yang kaya itu? Orang kaya yang muda, mudah-mudahan kaya. Lanjut. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Semuanya itu telah kuturuti, Guru. Apalagi yang masih kurang? Apalagi yang masih kurang? Perhatikan jawabannya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Jikalau engkau hendak sempurna. Yang pertama tadi, jikalau engkau hendak hidup, jikalau engkau hendak hidup, engkau hendak sempurna, engkau ingin masuk kembali ke surga kekal, Pergilah, jualah segala milikmu, go, pergilah, jual segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang berikan miskin. kepada orang-orang miskin, Maka engkau akan beroleh harta di sorga. engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari Kemudian datang kemari, dan ikutlah aku. ikut aku. Tidak mudah ya, tidak mudah. Apa jawaban itu anak muda yang kaya? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, Pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. sebab banyak hartanya. Perhatikan, orang muda yang kaya yang semacam itu, yang punya Tuhan yang lain yaitu harta, banyak berceceran di muka bumi. Apa kata Tuhan? Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang sesungguhnya kaya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. untuk masuk dalam kerajaan surga. Cukup jelas? Tidak hanya 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini, sampai mendatang, banyak orang yang demikian. Semoga tidak ada yang mendengarkan ini, atau pasti akan berubah, karena Tuhan mengatakan kepada saudara untuk masuk kerajaan Allah, ibadah yang sejati. Supaya apa? Aman hidup saudara. Anda ingin umur panjang, Tuhan kasih. Anda ingin kaya, asal kaya di hadapan Tuhan. Cukup jelas? Nah, saudaraku yang kekasih, yang terakhir yang akan saya sampaikan, bahwa ini hal yang seakan-akan baru padahal tidak. Ibadah, perhatikan, ibadah terselamkan dalam Allah Tritunggal. Wow, Bapak ngarang itu. Naik kereta kebenaran. Lagunya bukan naik kereta api, bukan. Naik kereta kebenaran. Anda akan hidup damai sejahtera. Apa itu? Mari kita urai. Mari kita fahami kebenarannya. Ada 3 hal. Maka dikatakan ibadah terselamkan dalam Allah Tritunggal. Itu ibadah sejati. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa Aktiflah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Masukkan mereka. Baptislah mereka. Selamkanlah mereka. Tetapi bukan physically. Lanjut. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
ibadah Allah Tritunggal nyata, terasa kebenarannya. Terasanya apa? Terasa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Mungkin zaman saya sudah berakhir 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, who knows. Mungkin zaman saudara masih ada 40 tahun lagi, who knows. Tetapi sepanjang sisa 40 tahun, Tuhan akan memimpin secara pribadi sesuai dengan firman yang kita baca tadi. Jadi langkah pertama. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, penyembah sejati, penyembah yang ilahi. Kenapa ilahi? Baca lanjutkan. akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yes. 24. Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh. Roh saudara, bukan tubuh alamiah saudara atau begini atau begini. Roh saudara, roh saya, Dan kebenaran. Tuhan akan memberikan roh Allah akan memberikan apa? Kebenaran pokok untuk berhubungan roh saudara dengan roh Tuhan. Bukan religi, bukan Taurat yang manapun, ya, tetapi ilahi. Roh beneran, makanya nggak ada ekspresi jasmania. Roh beneran. Pertama, roh saudara berhubungan dengan roh Allah akan mendapatkan kebenaran. Kereta kebenaran mulai berjalan. Kereta kebenaran mulai berjalan. 1, 2, akrab dengan Allah Anak atau Sang Kristus secara pribadi. Udah berulang-ulang ratusan kali, tapi perlu diulang 1000 kali lagi. Supaya saudara dan saya merasakan. Banyak yang sudah mendengar, tetapi tetapi tidak melakukannya. Padahal fasilitas ini luar biasa. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Yes. Menuntunnya keluar. 9 sampai 10. Oh, ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Cukup jelas. Roh Anda mengenal suara roh sang anak domba. Ya kan? Fasilitas luar biasa. Dunia tidak bisa mendengar itu. Taurat yang manapun, religi yang manapun. Sorry, saya harus menyampaikan firman Tuhan mengatakan demikian. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, ayat 9 sampai 10. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudaraku, hidup ini adalah mengerikan di bumi. Mengerikan. Beberapa minggu lalu, ya, sahabat saya yang pelukis terkenal
meninggal dunia. Gak berapa lama sang sahabatnya dia juga datang ke makamnya ke makamnya di mana itu, di Kerawang, yang makam yang mahal itu, foto-fotoan. Kamis masih mengantar, Jumat meninggal. Kita nggak tahu, saudara, ya, tentang waktu. Tetapi kalau kita bersama Yesus secara pribadi, bersama Sang Kristus secara pribadi, yang dapat menentukan waktu saudara, waktu saya, maka kita tidak perlu khawatir. Bisa meninggal nggak? Bisa. Tetapi paling tidak cita-cita ilahi kita sudah tercapai. Kalau mati pun tidak perlu takut, karena akan rohnya masuk ke Firdaus. Maka akrab-akrablah dengan Sang Kristus. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. Perhatikan. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. Barang siapa memegang perintahku dan anak domba dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. You know, exactly, de facto, ya. Ayat 23 sudah. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Sudah cukup 2 ya. Ini baru 2 tunggal. Duo tunggal. Ayat 14, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Rumusnya tetap begitu. Aku akan minta kepada Bapa. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. You know. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Yes. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. What is it? Tritunggal. Terselamkan dalam Allah Tritunggal. Cukup jelas? Sehingga Anda dapat hidup di dalam belajar kebenaran seperti waktu kita keluar dari surga kekal untuk turun ke bumi menjadi anak-anak Allah. Karena Sang Kristus mengajarkan apa yang disebut gulungan kitab kepada roh saya dan roh saudara. Sudah diajarkan sejak di Eden bumi. Di sini dipraktekkan. Saudara, kalau kita sendiri gak mampu apa-apa, karena terbiasa dengan otak kita, dengan emosi kita,
Maka dibilang, ayo beribadah dalam Allah Tritunggal tadi. Ya, sehingga engkau akan mendapatkan kebenaran. Ya kan? Yang ketiga adalah tadi sudah sebagian belajar kebenaran ilahi sebagai calon anak Allah. Wahyu 5 ayat 6 sampai 8. Ingat, roh saudara sudah tahu, roh saya sudah tahu sejak keluar dari surga kekal bahwa Wahyu 5 ayat 6 sampai 8. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. yes, Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. ada sang anak domba, ada ketujuh roh Allah. Lanjut. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Yes, lanjut. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua dan itu roh saya dan roh saudara di hadapan anak domba itu, di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Itulah doa orang kudus. Itulah cita-cita saya, cita-cita roh saya dan roh saudara. Kalau saudara hari ini belum mengingat, besok lepaskan, bebaskan roh saudara agar ingat tujuan utama Anda turun ke bumi. Sehingga kehidupan Anda, Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. akan semua yang kukatakan kepadamu, pelajaran dari gulungan kitab dan selanjutnya, sehingga Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan lagi gelisah dan gentar, gelisah karena roh saudara berada dalam kerajaan maut, sudah dilepaskan. Gelisah karena kalau tubuh alamiah mati, rohnya masuk ke alam maut. Oh tidak, kalau saudara ikut Kristus secara pribadi akan, kalau meninggal rohnya dibawa ke Firdaus. Gelisah dan gentarlah. Siapa yang gak gentar? Diumumkan 2/3 dari roh manusia yang turun ke bumi masuk neraka kekal. Gentarlah. Maka saudaraku, lagunya maju tak gentar bersama Sang Kristus. 13, maju tak gentar bersama Sang Kristus. Sehingga ketika kita masuk Firdaus, nggak lagi dihakimi, tetapi akan masuk surga kekal setelah penghakiman. Amin. Pikirkan, pilihlah, terapkan dalam hidup, beritakan Tuhan berkati. Bapa, anak-anakmu sudah mendengarkan kebenaran daripadamu. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin anak-anakmu. Peluklah dalam Allah Tritunggal sehingga anak-anakmu boleh merasakan damai sejahtera yang daripadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.